Pemirsa, pemilihan Gubernur Jawa Tengah menjadi salah satu hal yang paling ditunggu dalam Pilkada 2024. Perang bintang para purnawirawan Jenderal TNI Polri akan menghiasi pemilihan kali ini. Berikut apa kata fakta. Pemirsa, dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilgub Jawa Tengah akan meramaikan kontestasi Pilkada 2024. Laga ini akan membawa dua nama besar, yakni mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Pertarungan ini disebut sebagai perang bintang karena keduanya memiliki latar belakang yang mentereng di dunia militer dan juga kepolisian. Lantas seperti apa peta kekuatan Pilgub Jawa Tengah ini? Berikut apa kata fakta bersama saya Aya Nufus dan juru kamera Oki Mahendra. Pemirsa, pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 ini akan menjadi ajang adu kekuatan para purnawirawan jenderal. Andika Perkasa sebagai mantan Panglima TNI berbintang 4, sementara Ahmad Lutfi sebagai mantan Kapolda Jawa Tengah berbintang 3. Kedua kandidat ini tidak hanya mengandalkan latar belakang yang mentereng di dunia militer dan juga kepolisian yang kuat, namun juga akan menggandeng pasangan yang punya pengalaman mumpuni di bidang birokrasi. Andika Perkasa yang juga merupakan mantan Kasat ini akan menggandeng Hendrar Prihadi yang merupakan mantan Wali Kota Semarang 2 periode. Sementara untuk Ahmad Lutfi yang juga merupakan mantan Irjen di Kementerian Dalam Negeri ini akan menggandeng Taci Yassin yang merupakan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Secara peta kekuatan, kedua paslon ini cukup seimbang. Pasangan Andika Hendi hanya didukung satu partai, yakni PDIP. Namun PDIP merupakan partai pemenang pada pemilu 2024, tak terkecuali di Jawa Tengah yang disebut-sebut sebagai kandang banteng. Sementara untuk pasangan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin ini didukung oleh kekuatan gabungan 9 partai. Secara gabungan, 9 partai ini berhasil meraih lebih dari 13 juta suara sah pada pemilu legislatif di Jawa Tengah. Jumlah ini setara dengan 69,47% suara sah yang masuk di Jawa Tengah atau setara dengan 48,8% jumlah DPT Jawa Tengah pada pemilu terakhir. Sementara perolehan kursi parlemen, kursi 9 parpol jika digabungkan berjumlah 87 kursi atau sekitar 72,5 kursi di DPRD Jawa Tengah. Dan berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa pasangan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin memperoleh jumlah suara mayoritas di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan Andika Hendi pada Pilgub Jawa Tengah 2024. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan pemilih yang cukup banyak di Pilkada 2024. Lalu seperti apa karakteristik yang diharapkan masyarakat Jawa Tengah untuk mencari sosok pemimpin? Jawa Tengah sejauh per hari ini saya lihat memang Ahmad Lutfi masih kuat. Tetapi untuk perjalanan 2 bulan ke depan, itu waktu yang sangat singkat ini, bukan tidak ada kejutan nanti, karena itu juga sangat pengaruh di Jawa Tengah itu orang memilih calon gubernur bukan karena figurnya, tetapi karena pertimbangan partai pengusung itu menjadi penting. Tanya sekedar sosok calon atau figur. Di Jawa Tengah, peran partai menjadi hal yang penting. Apalagi Jawa Tengah dikenal sebagai kandang banteng PDI Perjuangan. Bisa saja hal ini dapat mengubah peta kekuatan. Aktivasi sejauh mana mesin PDIP dipanaskan gitu. Bagaimana lumbung kandang banteng ini mulai bekerja. Nah, itu apakah akan ada punya korelasi terhadap aspek elektoral yang kemudian bisa menderek elektabilitasnya Andika ini. Nah, yang kemudian bisa menyalip bahkan bisa mungkin leading gitu.
Nah, karena pengalaman PDIP selama ini siapapun yang diusung oleh PDIP bukan soal figur, bukan soal elektabilitas yang tinggi, tetapi faktor kekuatan PDIP-nya di Jawa Tengah itu bisa mengubah peta. Menurut survei dari Fox Poll Center, milenial dan Gen Z menjadi faktor penentu siapa nanti yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Tinggal bagaimana kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini memenangkan hati pemilihnya. Strategi yang tepat diperlukan demi mendulang suara di Pilkada 2024. Itu Gen Z dan milenial itu Gen Z-nya ada 10%, usia 17 sampai 23 tahun. Kemudian milenialnya 36%, itu usia 24 sama 39 tahun. Itu artinya apa? Ada 46% itu Gen Z milenial menjadi dewa elektoral di Jawa Tengah. Nah, sejauh mana karakter pemimpin ini, baik itu adalah Andika atau Ahmad Lutfi, mampu menggait, menaklukkan, membaca apa yang menjadi kebutuhan, sentimen, apa yang menjadi keinginan, jeroan selera Gen Z milenial di Jawa Tengah, itu juga akan menjadi faktor penting. Karena angkanya bukan kaleng-kaleng gitu, ada 46% yang mereka akan menentukan peta politik di Jawa Tengah gitu. Ya, pertarungan sengit di Pilgub Jawa Tengah ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang tak hanya mumpuni di bidangnya, tapi yang terpenting dapat menjadi ujung tombak masyarakat dan berperan penting dalam membangun Jawa Tengah. Dari Jakarta, saya Aya Nufus beserta juru kamera Oke Mahendra. Berikut apa kata fakta.